warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya Frederika Rahandra, SH MSI. Saya merupakan dosen tetap program studi S1 Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Stistual yang berada di wilayah LL Dikti 12 Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2026 dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya pada aspek pengajaran. Perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mulai dengan deskripsi umum mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi ilmu pemerintahan semester 3. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan kritis kepada mahasiswa mengenai konsep dasar serta ruang lingkup hukum tata pemerintahan di Indonesia. Fokus pembahasan mata kuliah ini meliputi sejarah dan sumber hukum tata pemerintahan, asas-asas hukum pemerintahan yang baik, struktur organisasi tata pemerintahan, serta perbuatan hukum pemerintahan. Mahasiswa juga akan mempelajari instrumen keputusan tata usaha negara atau KTUN, konsep kewenangan, hukum kepegawaian, lembaga perizinan, dan tata kelola keuangan negara. Melalui pendekatan praktis, mahasiswa dilatih untuk menganalisis dan memecahkan problematika hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyusunan proposal. CPL mata kuliah dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 CPL. Yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan umum, dan yang keempat adalah keterampilan khusus. CPMK dalam mata kuliah ini terdiri dari 7 CPMK. CPMK dan CPL dalam mata kuliah ini sudah diverifikasi dan diperiksa dan disetujui oleh program studi ilmu pemerintahan. Terdapat 12 bahan kajian materi dalam pembelajaran. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari e-book, kemudian buku-buku yang diterbitkan oleh penulis-penulis hukum tata pemerintahan Indonesia yang terkemuka dan yang baik. Dan juga buku yang ditulis sendiri oleh saya, yaitu buku Hukum Tata Pemerintahan dan buku Sistem Hukum Indonesia. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini, pertemuan dalam mata kuliah ini sebanyak 16 kali pertemuan. Bentuk penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari dalam kegiatan perkuliahan, tugas pribadi atau individu, tugas kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Bobot penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari bobot partisipasi perkuliahan 15%, bobot tugas 30%, bobot ujian tengah semester 25%, bobot ujian akhir semester atau UAS 30%.
Komponen penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari komponen sikap, komponen keterampilan, dan komponen pengetahuan. Berikut adalah contoh video pembelajaran di dalam kelas. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Baik, terima kasih adik-adik mahasiswa. Hari ini kita akan belajar tentang hukum tata pemerintahan. Mata kuliah hukum tata pemerintahan. Mata kuliah hukum tata pemerintahan merupakan mata kuliah wajib program studi ilmu pemerintahan yang berada pada semester 3. Ini semua semester 3 kan? Oke. Kode mata kuliahnya adalah IP 2301 dengan bobot SKS-nya adalah 3 SKS. Baik, sebelum kita memulai semua aktivitas kita di pagi ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Seperti budaya kampus kita, bahwa setiap pertama kuliah tatap muka, maka kita wajib melakukan program kuliah. Yang sudah pernah ketemu dengan Ibu di semester 1 dan semester 2, siapa? Oh, ternyata semua pernah ketemu dengan Ibu. Berarti Anda sudah kenal saya kan? Oke, artinya saya tidak perlu menyebutkan nama saya lagi kepada Anda semua. Oke, dalam program kuliah ini yang menjadi kesepakatan kita adalah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah absensi. Ketua kelas, Anggi, apakah di kelas ini ada yang tidak hadir hari ini? Ya, Ibu, satu orang yang tidak hadir. Oke, baik. Setiap kontrak mata kuliah, semua mahasiswa itu harus hadir. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan pada saat perkuliahan adalah doa. Tadi kita sudah melewati. Kemudian RPS. RPS akan Ibu share di grup kelas kita. Oke. Lalu RPS itu jangan dipegang saja, harus dibaca. Karena semua materi yang akan kita laksanakan dalam proses perkuliahan ini ada di dalam RPS. Selanjutnya, dalam RPS ada tercantum CPL dan CPMK mata kuliah. Nah, waktu perkuliahan kita sepakat untuk mengikuti waktu yang dikeluarkan oleh program studi. Oke, selanjutnya jumlah pertemuan dalam perkuliahan ini adalah sebanyak 16 kali, yang terdiri dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 adalah materi inti pembelajaran. Kemudian UTS itu ada pada pertemuan ke-8. Kemudian pertemuan 9 dan 10 adalah pendalaman materi dan studi kasus. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Oke, dalam perkuliahan ini ada 3 komponen aspek pembelajaran yang terdiri dari pertama delivery, kemudian kedua interaction, dan yang ketiga adalah assessment. Nah, sub CPMK dalam pertemuan ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sejarah dan ruang lingkup hukum tata pemerintahan. Bentuk penilaian untuk pertemuan ini adalah kuis dan tugas mandiri. Metode pembelajaran yang kita gunakan satunya adalah ceramah dan tanya jawab. Nah, referensi atau buku-buku yang kita gunakan selain di RPS itu ada, Ibu sudah tuangkan di dalam RPS. Ada 2 buku ini juga yang kita gunakan. Ini buku Ibu sendiri, sementara dalam proses untuk penerbitan. Sedangkan yang ini buku yang sudah diterbitkan. Jadi semester 2 yang sistem hukum Indonesia, kita kembali sudah memang menggunakan buku ini. Oke, lanjut. Apa itu hukum tata pemerintahan? Hukum tata pemerintahan, hukum administrasi negara,
jadi namanya sekaligus melindungi hak warga negara dalam pelayanan publik. Oke, selanjutnya hukum tata usaha negara. Jadi hukum tata usaha negara itu hukum yang mengatur struktur negara, dalam hal ini adalah antara hak dan kewajiban warga negara dalam suatu pemerintahan. Oke, jadi inti daripada tiga pembahasan kita ini, HTP, H, dan HTPE tadi, yang sudah dibantu oleh adik-adik mahasiswa tentang apa itu HTP, apa itu H, apa itu HTPE, semua bermuara pada pemerintahan. Dan kita adalah yang pertama pengertian hukum tata pemerintahan. Dari arti kata berkata, hukum adalah aturan main yang mengikat dan ada sanksinya. Anda sudah tahu kan apa itu pengertian daripada hukum secara keseluruhan. Bahkan Ibu sudah pernah melakukan kegiatan kuliah untuk sistem hukum Indonesia. Anda wajib menyampaikan pengertian atau definisi hukum menurut setiap mahasiswa masing-masing. Tata adalah mengatur, mengelola, dan menyusun sesuatu agar jadi rapi. Lalu selanjutnya pemerintahan adalah apa? Lembaga eksekutif. Ya, lembaga eksekutif terdiri dari presiden, bupati, camat, lurah, serta kepala pemerintahan. Selanjutnya, di Indonesia hukum tata pemerintahan dinyatakan dalam ranah hukum publik. Mengapa demikian? Karena hukum ini mengatur hubungan antara pemerintah yang memiliki kekuasaan dengan kita sebagai warga negara. Oke, ini adalah batasnya. Jadi hukum Indonesia, hukum privat terdiri dari perdagangan. Sedangkan hukum publik terdiri dari hukum negara dan hukum tata pemerintahan. Kita punya kuis. Jika Anda ditilang polisi karena menerobos lampu merah, atau jika Anda malas kuliah lalu kampus mengeluarkan surat DO atau drop out, ada kan Cilik? Maka itu masuk pada ranah hukum perdata atau pada ranah hukum tata pemerintahan. Ada yang bisa jawab? Jawabannya hukum tata pemerintahan. Iya, tata pemerintahan kan? Iya, iya. Negara hukum tata pemerintahan. Nah, karakter hukum tata pemerintahan di Indonesia itu dia tidak lahir begitu saja, melainkan dari hasil evolusi sejarah yang panjang. Sejarah panjang itu pertama dari masa kolonial Belanda. Oleh karena itu kita sering temukan tadi di pertemuan awal bahasa-bahasa yang itu adalah peninggalan kolonial Belanda. Ini sudah bisa? Artinya kita lanjut. Nah, karakter hukum tata pemerintahan sangat subordinatif pada masa ini kolonial Belanda. Jadi istilahnya ini, kemudian karakter utama dan hukum tata pemerintahan itu pada zaman kolonial Belanda itu dia sangat menindas. Kita? Oke. Lalu posisi rakyat pada zaman kolonial Belanda ditetapkan sebagai objek jajahan. Bisa? Paham? Kita lanjut ya? Ya, Ibu. Oke. Pada masa Orde Baru, sistemnya sangat sentralistik, berpusat di Jakarta, gitu. Jadi, apa itu? Semua keputusan berpusat Jakarta pada masa ini dijadikan alat birokrasi. Hukum tata pemerintahan dijadikan alat birokrasi yang kaku untuk menyelenggarakan kekuasaan eksekutif. Hubungan antara pemerintah dan rakyat itu bersifat top down. Karena pemerintahan wajib tahu ini. Seperti itu.
Lalu payung hukumnya pada zaman Orde Baru adalah sentralistik. Lalu karakter birokrasinya adalah kaku dan top down. Posisi rakyat pada saat itu adalah mengikuti aturan. Gitu. Lanjut pada masa reformasi atau hingga saat ini. Good governance dan lebih transparan. Lalu pada masa Orde Baru sentralistik menuju reformasi, pelayanan publik ini adalah era desentralisasi dan pelayanan. Kemudian puncaknya terjadi saat disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini membalikan filosofi HTP 180 derajat dari top down menuju pada good governance dan transparan. Oke. Sekarang ruang lingkup hukum tata pemerintahan. Ada yang pernah dengerin kata Linux? Pernah ada di kereta api? Kalau kereta api keluar dari rel kereta api berarti terjadi kecelakaan. Terus ada atau peraturan publik. Instrumen hukum yang dibuat oleh lembaga eksekutif atau pembuat kebijakan yang sifatnya mengatur secara umum dan abstrak serta berlaku secara terus-menerus. Kemudian keputusan. Ini sebagai keputusan tata usaha negara atau KPUN, penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual dan final. Kemudian terakhir Veterlik atau Veterlik Handelen. Tindakan fisik atau perbuatan konkret yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan di lapangan untuk melaksanakan pelayanan publik. Seperti polisi tadi, dia tidak semua polisi wajib berdiri untuk menjadi polantas, kecuali memang benar-benar dia adalah seorang polantas. Kalau polisi yang tidak pakai baju polantas kemudian berdiri sweeping, itu berarti bukan sweeping. Itu adalah disebut sebagai pelanggaran dalam pelaksanaan pelayanan publik. Itu aja contoh kecil gitu. Selanjutnya, tadi kita sudah bahas. Untuk peraturan publik yang mengatur secara umum, itu karakter umumnya itu dia berlaku untuk semua warga negara. Jadi sama. Mau kamu itu kaya, kamu itu miskin, kamu itu orang timur atau kamu itu orang barat, tetap hukum publik dia berlaku sama untuk kepada semua orang. Lalu kedua, abstrak, mengatur situasi yang belum terjadi secara spesifik atau masih bersifat hipotesis. Lalu berlaku terus-menerus, aturan tetap mengikat sampai pada aturan baru yang resmi mencabutnya. Untuk terakhir, Veterlik Handelen atau tindakan nyata aparatur di lapangan adalah tindakan fisik atau perbuatan konkret yang dilakukan oleh aparat pemerintah di lapangan. Tindakan ini tidak bertujuan menerbitkan dokumen hukum baru, tidak bertujuan untuk menerbit aturan baru lagi. Karena kita dari awal kita sudah pakai peraturan lalu lintas. Coba kita diskusi sebentar terkait dengan aparatur pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan. Dia mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan, bukan dia membuat lagi peraturan baru kemudian dia jalankan sesuai dia punya keinginan sendiri. Boleh? Oke, baik, adik-adik mahasiswa, karena ini adalah sesi terakhir, maka ibu mempersilahkan ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Mariam Sumartoman. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang 3 poin penting tadi. Di sini adalah tindakan nyata. Saya mengambil kasus tentang Dr. Richa. Di situ teman-teman dan ibu dosen sudah tahu lebih lanjut terkait dengan kasus baru-baru yang sedang marak terjadi, yakni kasus Dr. Richa. Di situ menurut saya Dr. Richa ini sudah menjalankan tugasnya sesuai SOP yang dipunyai oleh rumah sakit tersebut sebagai seorang dokter. Namun di sini penyalahgunaannya yakni penyalahgunaan wewenang dari DPRD
melebihi dari wewenang dari DPR tersebut, begitu Ibu. Iya. Terima kasih. Siapa tanya apa? Ona. Ona. Ya, terima kasih Ona sudah dengan baik menjelaskan terkait dengan kasus yang baru-baru ini saja terjadi. Itu akibat daripada perbuatan yang dilakukan oleh beberapa 3 anggota DPR yang ada di NTT. Oke, pada akhirnya melalui kasus tersebut, Kementerian Kesehatan mengeluarkan peraturan baru terkait dengan apabila dalam melaksanakan SOP pelayanan publik terhadap pasien di rumah sakit, jika nakes itu mendapatkan kekerasan dari pasien atau keluarga pasien, maka dengan sendirinya nakes itu dia cut atau berhentikan pelayanan terhadap pasien. Itu adalah bukti nyata daripada tindakan nyata atau materi terakhir kita di saat ini. Terima kasih Nona Ona yang sudah mempresentasikan hasil diskusi teman-teman semua. Semoga kuliah ini bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa semuanya. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan kedua kita. Demikian deskripsi singkat proses mata kuliah yang saya ampuh. Semoga dapat bermanfaat bagi para mahasiswa-mahasiswi program studi ilmu pemerintahan di seluruh Indonesia, terutama bagi mahasiswa-mahasiswi program studi ilmu pemerintahan STIS-Tual. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh tim penilai dan seluruh panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2026. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial STIS-Tual dan seluruh rekan-rekan dosen STIS-Tual dan juga mahasiswa-mahasiswi program studi ilmu pemerintahan yang sudah berpartisipasi dalam video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.